Selamat siang Sobat Kardopa, kembali lagi di sesi diskusi singkat. Kali ini kami bersama seorang narasumber, yaitu Bapak Hendra Cipta, SEMM, selaku DPRD Sumut, fraksi PAN. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Nah, sebenarnya hari ini kami mau berdiskusi tentang PPN, Pak. Boleh? Iya, nah kami mau bertanya-tanya nih ya, dari pandangan mahasiswa gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira apa urgensi yang dialami negara sehingga ada kenaikan pada PPN? Ya, mungkin ya pertama kan ini PPN ini kan kebijakan pemerintah pusat ya, karena memang menyangkut pajak. Itu adalah kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat. Pada periode yang lalu, presiden yang lalu, itu ada analisa kajian segala macam sehingga diambil kesimpulan harus ada kenaikan pajak tambah nilai. Ya, masa Pak Jokowi presidennya. Kemudian diproseslah di DPR RI, kemudian lahirlah undang-undang gitu ya, undang-undang tentang kenaikan pajak pertambahan nilai itu. Ya, latar belakangnya pasti banyak karena memang negara kita kemarin mengalami defisit, ya, mengalami defisit sehingga pastilah membutuhkan tambahan sumber keuangan kita. Karena memang banyak sekali beban APBN kita itu yang jadi beban bagi masyarakat kita juga tentunya, karena memang sumber penghasilan negara itu yang paling utama adalah pajak. Jadi itu pertimbangan kenapa menjadi harus naik, dan itu sudah ada undang-undangnya. Karena Presiden Prabowo itu menjalankan amanat undang-undang harusnya gitu ya. Itulah yang membuat polemik yang sehingga hari ini terjadi. Oke, kemudian saya ingin bertanya nih Pak, kemarin kan PPN kita itu 11% ya, kemudian kemarin diisukan naik menjadi 12%. Kira-kira itu apa pandangan dari fraksi PAN gitu? Pertama kalau dari fraksi PAN, pasti kita melihat di DPR RI dulu ya. Di DPR RI tentunya mendukung, karena memang sudah ada undang-undangnya. Bagaimanapun kita kan bernegaranya harus berdasarkan undang-undang. Kemudian presiden terpilih, presiden yang sudah dilantik, itu menjalankan amanat undang-undang. Makanya semua kebijakan negara itu dijalankan berdasarkan undang-undang itu. Tentunya kalau memang ada penolakan oleh masyarakat, itu harus dikaji ulang kembali. Tetapi sebenarnya bagi semua pemerintahan dan bagi kita semua, pedoman kita dalam melaksanakan semua kegiatan kenegaraan ini adalah patokannya undang-undang. Gitu. Karena ada undang-undangnya, maka dia harus dijalankan. Gitu. Tapi karena memang ada sebagian besar masyarakat kita minta direvisi, minta dipertimbangkan kembali, tentunya ini menjadi faktor pertimbangan bagi fraksi PAN yang ada di DPR RI. Gitu. Gitu. Kami pengen lebih tahu lebih dalam lagi nih Pak soal itu. Kalau kita kelas balik kan di 2021 ya tepatnya, saat itu Presiden Jokowi mengusulkan kenaikan PPN yang 12% itu, dan salah satu fraksi yang setuju itu memang PAN gitu kan Pak. Di antara banyaknya partai itu yang tidak setuju tuh saat itu PKS. Nah, jadi kami tuh mau tahu kira-kira dari PAN sendiri apa ya alasan yang lebih spesifiknya mungkin. Kira-kira kenapa partai PAN itu setuju gitu? Ya tadi pertimbangannya adalah 2021 itu kan beban APBN kita besar sekali. Kita baru selesai dari ngurus COVID, nggak ada pembangunan kita ya, infrastruktur kita stagnan, pembangunan banyak sekali program pemerintah itu terhenti. Jangan kan di pusat, di daerah juga banyak terhenti. Oleh karena itu butuh sumber penghasilan kita. Ya salah satu tadi itu pajak ya. Kemudian ditambah lagi dengan ide besar Pak Jokowi itu terkait IKN. Itu juga mungkin ada pengaruhnya akan membebani APBN kita. IKN itu salah satu sumber pengeluaran kita yang sangat besar sekali gitu. Dan awalnya kan konsepnya itu IKN itu adalah untuk diambil sumbernya dari luar. Tapi ternyata menjadi beban APBN. Karena itu, itulah pertimbangan PAN. Dan hampir semua fraksi itu mendukung, termasuk PDIP juga mendukung pada saat itu. Karena memang pada saat itu dianggap penting buat mendukung pemerintahan, karena memang uangnya nggak ada pemerintahan kita pada saat itu. Gitu. Defisit kita. Saya juga mau kayak gini Pak. Jadi kan sebagai mahasiswa nih, dengan isu kenaikan PPN menjadi 12%, itu berarti setiap belanja yang kami lakukan itu pasti bakal naik juga jumlahnya. Jadi kira-kira menurut Bapak apa sih alternatif untuk kami untuk mengatasi itu? Karena pun kalau misalnya kita
dengan biaya belanja yang tinggi otomatis daya beli masyarakat pasti menurun kan Pak? Itu gimana Pak? Sebenarnya kita harus kaji dulu ya, apakah memang daya beli masyarakat itu menurun. Tapi ternyata tidak gitu ya. Daya beli masyarakat kita luar biasa. Itu belanja online tinggi sekali. Ya, artinya kemampuan masyarakat itu sebenarnya mampu gitu. Contoh lagi ya, misalnya kita anggap masyarakat punya beban. Ya, ini saya orang ekonomi ya, STMM ya kan. Beban masyarakat misalnya katanya beban hidupnya besar. Tapi kenyataannya itu kredit kereta lancar, jalanan dipenuhi oleh sepeda motor, ya kan. Kemudian tadi itu belanja kita sangat tinggi sekali, belanja online, belanja segala macam. Jadi sebenarnya ada hal yang harus kita tegaskan bahwa memang benar nggak masyarakat ini memang terbebani. Apakah entah yang bisa mampunya gitu kan. Soalnya seperti ini Pak. Jadi itu kan kalau misalnya daya jual tinggi itu oke lah kita hitung sebelum adanya kenaikan PPN ya. Nah, terus sekarang kalau memang baik-baik saja, kenapa sekarang jadi ricu nih masyarakat gitu. Perbincangan masyarakat. Memang harus seperti itu, masyarakat harus lebih kritis sebenarnya ya. Sebenarnya ketika undang-undang yang mau disahkan, harusnya masyarakatnya itu di situ justru kritisnya, bukan pada saat mau penerapannya, implementasinya ini kan mau dilaksanakan baru kita ricu. Ya, ingat dulu masa-masa kami dulu itu ketika Presiden Soeharto menaikkan tarif dasar listrik aja, kami sudah ribut, kita sudah langsung ngambil sikap bahwa tidak bisa TDL dinaikkan karena memang menjadi beban. Pada saat itu memang kenyataannya masyarakat kita itu mengalami krisis moneter dan krisis keuangan. Yang masyarakat kita tuh mengalami itu. Tapi sekarang apakah kita mengalami krisis? Menurut pandangan mahasiswa apakah kita mengalami krisis secara ekonomi? Defisit iya, tapi krisis nggak melanda masyarakatnya. Menurut saya ya, sebagian besar masyarakatnya biasa-biasa aja. Nggak ada mengalami seperti yang dialami ketika kita mengalami tahun 97-98. Itu langsung terasa sekali. Ya, ini Pak. Karena sekarang juga ada isu-isu lainnya Pak. Contohnya nih, banyaknya pengangguran nih, angka pengangguran tinggi. Apalagi kita gak usah ngomong Indonesia, kita ngomong Kota Medan aja nih. Di Kota Medan sendiri, cari kerja aja di era ini, apalagi kami mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus ya Pak. Itu kami udah merasakan, wah ternyata susah ini gitu loh Pak. Jadi gimana kami mau menghadapi PPN yang 12% itu kalau misalnya pekerjaan aja masih sulit di era ini gitu Pak. Yang pasti ya setiap zaman itu memang problem utamanya itu kesempatan kerja. Terutama bagi angkatan kerja seperti mahasiswa, lulusan kita. Ya, itu nanti problem dari masa ke masa gitu. Itulah tantangan pemerintah untuk menghadirkan itu. Malah sekarang kan pemerintah justru mempersiapkan sisi lain. Sisi lainnya adalah apa? Entrepreneur, kemudian dunia ekonomi kreatif dan sebagainya. Ini peluang-peluang yang tidak didapat di masa ketika kami dulu gitu ya. Peluang-peluang seperti ini. Kami dulu paling keliling-keliling bawa ini datang ke kantor-kantor. Dan sekarang zamannya nggak seperti itu lagi kami lihatnya. Anak-anak muda kita itu, saya nggak pernah melihat lagi sebanyak itu seperti kami dulu itu. Bawa map dari kantor ke kantor, mencari buka koran, cari lowongan kerja. Nggak seperti itu lagi. Malah sekarang nih, bisa menghasilkan sesuatu dari TikTok, bisa menghasilkan sesuatu. Dari medsos bisa. Jadi semuanya, dunia kreatif itu membuat tantangannya berbeda. Jadi sebenarnya, kalau hari ini ada keluhan mahasiswa, susah dapat kerja, tapi peluangnya lebih besar daripada ketika di masa lalu. Peluang dunia kreatif itu jauh lebih besar hari ini. Jadi jangan terpaku bagaimana kita mendapat kerja di kantor, Ujungnya kan adalah tingkat kesejahteraan, pendapatan. Ujung dari semua pekerjaan itu. Contoh misalnya mahasiswa dapat pekerjaan, tapi penghasilannya hanya 1,5 juta. Sementara dia mengelola medsos dengan baik dengan bisa lebih dari itu, bisa 5 juta, bisa 6 juta, dalam satu. Tergantung ininya ya, bakat dan kejeliannya melihat situasi, peluang-peluang itu. Tapi ya, sekali lagi ya, tidak ada kaitannya dengan kenaikan PPN itu. Walaupun sebenarnya saya termasuk orang yang tidak mendukung ada kenaikan PPN itu ya. Tetapi kita harus punya argumentasi yang konkret. Kenapa kita tidak mendukungnya. Yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian dari
cara kita untuk menganalisa itu gitu kan. Saya nggak bisa menjawab pertanyaannya misalnya, saya harus jawab menyenangkan, tapi harus kita kenapa naik? Apakah betul masyarakatnya susah sehingga nggak mampu, ya kan? Apakah betul? Ternyata ya nilai aja sendiri gitu. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, ya. Ukurannya kan di situ. Pertumbuhan ekonomi bagus, pertumbuhan ekonomi regional kita juga bagus, Sumatera Utara juga bagus. Jadi ya penolakan kenaikan itu mungkin ya faktor yang memang ada faktor lain. Ya, oke lah, sampaikan akan menjadi beban masyarakat. Masyarakatnya sampai hari ini nggak ada yang merespon. Yang merespon justru hanya kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat, dengar saja, apakah ada masyarakat yang membahas tentang kenaikan PPN ini? Secara kasual gitu ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Masyarakatnya, malah mereka tetap belanja. Tetap nggak ada. Aduh, bentar lagi mau naik PPN gitu ya. Jadi sekali lagi, saya bukan orang yang mendukung kenaikan PPN, tetapi kita harus kritis ya. Kritis. Jangan pula kita berpikir, semua nggak boleh naik. Itu yang juga kita harus tempatkan di tempat yang seharusnya. Ya, kalau bagi kita, nggak naik jauh lebih bagus. Ya kan? Tetapi ada alasannya. Apa alasannya? Apakah nggak naiknya karena masyarakatnya nggak mampu? Tadi saya bilang, kalian aja masih mampu ke sana kemari. Contoh saya katakan ya, masyarakat kita masih mampu, masih sanggup beli paket data. Masih, iya, betul nggak? Kan orang yang belanja itu orang kelas menengah ke atas. PPN itu kan orang yang belanja. Iya. Ya. Orang kelas bawah, dia nggak belanja, dia susah hidupnya. Itulah harus diintervensi pemerintah. Tapi Pak, rakyat menengah ke bawah kan juga beli paket data. Ya maksudnya kebutuhan-kebutuhan itu Ya, udah maksudnya kebutuhan pokok, Pak. Makanya nggak ada masalah. Maksudnya gini Pak, mereka tetap membeli itu karena Kebutuhan. mereka butuh. Nah, jadi apakah mereka puas dengan harga yang mereka Ya bayar? makanya saya katakan tadi, kebutuhannya kebutuhan apa? Hmm. Bukan kebutuhan produktif, kebutuhan konsumtif. Pembelian paket data kelas menengah itu kebutuhan konsumtif, hanya untuk yang menghabiskan waktu, kegiatan medsos, segala macam itu. Gitu. Tapi itu menjadi pengeluaran rutin. Mahasiswa pengeluaran rutinnya untuk paket data misalnya 100.000 per bulan, contoh ya, itu sudah pengeluaran 100.000 setiap bulan, wajib. Apakah itu produktif? Kalau mahasiswa, produktif atau enggak itu tergantung keperluan sih Pak. Kadang kan kita juga. Ya semua tergantung keperluan, mana ada yang nggak tergantung keperluan. Nanti gini Pak. Tapi kan dalam 30 hari apakah kalian menghabiskan paket data itu untuk hal yang buka aja nanti kenapa itu apanya? Kemana jadi banyak yang kalian buka? Paling saya bisa cek, bisa pastikan kalian hanya buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube. Facebook udah jarang sekarang. Ya, sisanya buka apa? Nggak ada. Jadi jangan berlindung di balik mahasiswanya enggak, mahasiswa juga. Saya berani mengkritisi itu gitu. Jadi sekali lagi kita harus kritis sebagai mahasiswa. Kita bukan mendukung pajak 12%, ya. Toh nyatanya juga pemerintah sudah merespon, ya, mengkaji ulang atau menerapkan PPNBM barang mewah. Ya. Apakah PPNBM barang mewah itu enggak ada imbasnya? Itu perintil-perintilan yang lain. Itu harus kita kaji betul. Tapi memang kalau PPN diberlakukan kenaikan semua total, itu memang terasa juga. Tapi sekali lagi, terasa kenaikannya. Tapi jangan ada alasan masyarakat nggak sanggup. Kalau tiba-tiba dijalankan, ternyata masyarakatnya sanggup, mau kajiannya gimana? Ini sih Pak, kadang-kadang tuh ya kembali lagi ke tadi, bukan karena ya memang harus disanggupi Pak. Karena ya contohnya nih, misalnya tadi Bapak bahas soal paket data, ini sebatas paket data. POV saya sebagai seorang mahasiswa, mungkin kenapa tadi Bapak juga bilang sekarang kalian udah nggak kayak saya dulu bawa ngelamar kerja. Di zaman ini Pak, ngelamar kerja pun sekarang udah by online. Jadi semua dari nggak selama 1 bulan kalian ngelamar kerja terus. Iya, benar. Di paket data itu. Sekecil itu. Surveinya kan juga itu kan hanya 5 menit dari 30 hari yang kalian jalankan. 5 menit kalian mencari
Apa tadi? Nah, itu contoh kecilnya. Terus kebutuhan-kebutuhan lain misalnya menghubungi orang tua, belum lagi bekerja. Sekarang pekerjaan juga mostly pakai data kan, Pak. Itu, makanya itu yang kami bilang itu tuh menjadi kebutuhan gitu. Betul, tapi kan mahasiswa pekerjaannya apa? Kan tadi kita cerita mahasiswa beli Nah. paket data. Nggak ada pekerjaannya apa. Cetak, cuma ngubungi orang tua, ya kan? Iya, itu mobilitas sehari-hari, Pak. Sekarang aja kayak kami gini kan, Pak. Untuk kami mengerjakan tugas-tugas kampus. Nah, saya tanya balikkan, apakah itu konsumsi atau apa namanya yang menghasilkan sesuatu? Menghasilkan sesuatu. Apa hasilnya? Kalau misalnya kami nih, beberapa mata Apa? kuliah yang kami dapat itu secara online. Ataupun Iya. kami harus dapat Saya online. paham, saya kan mahasiswa juga. Nah, Ya. Nggak semata karena itu. Ini kan dari contoh, dari cerita paket data gitu. Tapi kan sebenarnya yang saya sampaikan ini contoh. Contoh pengeluaran kita. Ternyata membeli paket data itu menjadi sudah kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Kebutuhan itu berarti sudah konsumtif. Ya. Sementara kita tahu kebutuhan primer itu apa saja. Ini kan kebutuhan sekunder. Kenapa toh kebutuhan sekunder menjadi persoalan kita? Selagi bahan pokok itu terpenuhi, nggak ada pajak yang dinaikkan, harga bahan pokok tetap, ya kan? Betul nggak? Yang dinaikkan ini kan sekunder. tapi gini Pak, frekuensi penggunaan kebutuhan sekunder itu sudah bisa disamaratakan dengan yang primer. Nah, jadi kayak pengeluaran untuk itu disamaratakan Itu yang salah kita. primer kan Harusnya kebutuhan sekunder hanya melengkapi. itu kan Iya. gimana ya Pak? Kebutuhan yang utama kebutuhan primer atau sekunder. Contoh ya, ada masyarakat kita itu yang dia lebih utama kebutuhan sekunder itu, lebih senang dia membeli hal-hal yang sekunder itu ketimbang membeli kebutuhan pokok yang harus jadi kewajiban dia. Emak-emak kita, ibu-ibu kita masih banyak yang seperti itu. Lebih senang dia membeli paket data, itu contoh aja paket data tadi itu, atau membeli belanja online ketimbang untuk urusan primer. Dan kalian lihat, cuma kalian bertiga lihat perilaku ekonomi masyarakat kita. Jadi, sekali lagi yang harus kita diskusikan itu adalah apakah masyarakat kita itu memang tidak mampu. Kalau persoalan memang udah secara alami ya, masyarakat nggak akan mau dinaikkan apapun. Naik BBM 100 perak tuh nggak mau. Itu sudah alamiah saja. Cuma kan kita yang dari kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok cendekiawan, intelektual, kita harus mengkaji itu. Itu dia. Jangan serta-merta kita nggak suka nih, kita harus. Jadi sikap kita itu kesannya hanya karena ada kenaikan harga. Kenaikan ini. Contoh misalnya di kampus ada kenaikan, dulu ada UNC. Uang ujian negara dulu ada. Kenaikan uang ujian negara. Naik 1.000 perak, 5.000 perak aja udah. Demonya itu udah berhari-hari. Iya, benar-benar. Itu menjadi apa sebenarnya? Apakah menjadi beban atau menjadi sikap penolakan kita terhadap sesuatu? Apalagi sifatnya yang naik dengan tiba-tiba atau apa. Tapi kan sebenarnya nggak naik dengan tiba-tiba. Lagi kita harus mendiskusikannya, harus sama berpikirnya. Kita bukan pro 12%, ya. Kita juga harus lebih kritis, menganalisa situasi itu. Gitu. Yang penting untuk kepentingan negara bersama ya Pak. Jadi nggak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi sama-sama semuanya. Gitu. Iya. Tetap bukan itu. Kalau dia tetap 10%, kalau negara sanggup. Yang jadi persoalan kan sekarang kan respon kelompok-kelompok civil society terhadap penolakan. Bahkan di gedung dewan sendiri ada penolakannya. Itu kan sementara sudah menjadi undang-undang yang sudah disahkan. Gitu. Itu kan jadi sesuatu yang menjadi pikiran kita gitu. Kemarin juga sebagian kelompok mahasiswa datang ke DPR ini menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu kan kegelisahan sebenarnya. Tapi kita sebagai mahasiswa atau dari orang-orang, apakah betul masyarakatnya gelisah? Nah, itu yang harus dikaji. Misalnya hari ini kita buat diskusi terkait tentang ini. Kan kalian harus bisa memastikan apakah diskusi kita ini akibat dari sebuah kegelisahan masyarakat.
atau hanya kegelisahan segelintir kelompok. Tapi misalnya TDL naik, bisa semua naik tarif dasar listrik. Dulu naik minyak lampu saja naik apa lagi? Naik BBM, bensin segala macam naik Rp100, kita sudah langsung gelisah, ribut semua gitu. Ya, itu dia. Jadi jangan kalian berpikir kami di sini mendukung dong, kalau perlu turun kalau mau kita kan. Tapi sekali lagi, kalaupun turun kajiannya apa, analisanya apa, gitu. Apakah pemerintah sanggup? Jadi sebenarnya kita harus jangan simpel berpikir ya. Apalagi kalau misalnya dari mahasiswa ini adalah dari kelompok calon jurnalis. Harus ngambil posisinya di tengah gitu dia. Jadi nggak pro sana, nggak kontraksi gitu. Jadi jangan kalian pikir abang dukung 12%, kita nggak perlu turun PPN. Enaknya gitu. Iya kan. Itu kan berarti kan alami kita. Naluri Naluri manusiawi kita kan. Lagi satu lagi nih Pak, jadi kan setelah ricuh tentang kenaikan 12% PPN ini, Kementerian Keuangan ini ngeluarin peraturan Menteri Keuangan, di mana itu setelah diterapkan PPN 12%, ada tuh DPP 11/12. Jadi kalau misalnya secara matematikanya sih ya, jadi kita belanja setelah diterapkan PPN 12% sama terus terapkan lagi 11/12 ini, itu hasilnya bakal sama dengan diterapkannya PPN 11%. Mungkin Bapak bisa bantu lebih jelasin rinci gitu gimana? Saya itunya. nggak juru bicara Menteri Keuangan ya, jadi nggak tahu apa 11/12 segala macam. Tapi kan kalau kami intinya adalah selagi masyarakat itu mampu, kalau nggak mampu, ya udah turunkan aja, dikaji ulang lagi, atau ditunda pelaksanaannya kan bisa saja undang-undang sudah disahkan di DPR, tapi kan pelaksanaannya bisa ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan misalnya. Waktu yang tidak ditentukan tentu misalnya contohnya karena misalnya sampai batas kemampuan income per kapita kita sekian misalnya. Kan income per kapita kita kan targetnya nih berapa, terus naiknya berapa, apakah kita sudah bisa untuk naikkan PPN. Karena ini memang imbasnya ke semua kalangan. Kenaikan PPN ini. Ya. Nah, semua belanja juga akan naik dia. Dan itu biasanya kenaikannya bisa lebih, jangan PPN-nya naik, nanti harga pokoknya itu juga ikut naik ya. Harga pokoknya naik lagi karena produksinya naik. Produksi kan ada PPN-nya. Karena kita kan PPN kita udah berapa kali lipat. Jangan kalian beli baju, PPN yang kalian bayarkan di toko itu, ya kan? Itu hanya situ. Ternyata ada PPN juga sebelum-sebelumnya gitu. Yang membuat itu ya. Nah, imbasnya itu akan seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi ya saya nggak gitu paham lah apa penerapan Permenkilnya, karena memang nggak tersosialisasikan di kita. Karena gini Pak, dari yang saya lihat juga tuh, dengan dikeluarkannya PMK ini, masyarakat sedikit lega. Karena ujung-ujungnya 11% juga kok untuk saat pembelian penjualan gitu kan. Tapi yang mereka takutin sekarang adalah PMK ini kan hierarkinya di bawah undang-undang. Jadi bisa dicabut kapan aja sesuai keinginan menteri. Jadi mereka tuh kayak takut, gimana nih kalau misalnya PMK tuh dicabut kapan aja, terus PPN dulu itu berlaku secara undang-undang itu kan dia hanya mengatur secara garis umum. Teknis pelaksanaannya itu diatur oleh Kementerian Teknis. Itu yang mengaturnya ya, kalau menyangkut keuangan pasti Kementerian Keuangan. Ya, itu diatur lah di PMK-nya. Nah, biasa seperti itu memang. Jadi memang undang-undang itu nggak mungkin dia langsung plot detail gitu ya. Ya, detailnya itu di peraturan menteri gitu. Berarti emang wajar ya Pak dikeluarkan peraturan menteri itu memang harus keluarkan. Membantu. Kalau ada undang-undang harus ada turunannya. Macam mana melaksanakannya? Karena orang-orang berharapnya undang-undangnya langsung diganti gitu aja. Padahal sebenarnya kan susah untuk mengganti undang-undang secara ringkas gitu. Undang-undang nggak harus diganti. Undang-undang itu kan hanya yang baru. Iya. Yang penting kan bagaimana peraturan teknisnya itu diatur sesuai dengan kemampuan kita. Karena Kementerian Keuangan akan menganalisa gitu. Tapi sebenarnya responnya terlambat, harusnya dari 2021. Waktu dikeluarkan
peraturannya langsung demo di situ langsung protes Undang-undangnya, gitu waktu ya. undang-undangnya itu dibahas di ini, ya harusnya kita. Tapi waktu itu kok Ada mayum. diam-diam aja, karena memang pada saat itu kita mengalami kesulitan. Hmm. Mungkin sekarang kita sudah agak apa ya, agak lebih longgar ya, agak lebih longgar. Kemarin itu beban APBN kita sangat besar sekali. Sumbernya cuma pajak. Harusnya kalau beban APBN kita besar, sumber yang harus ditingkatkan itu bukan dari pajak saja. Banyak lagi yang lain. Sumber daya alam kita, ekspor kita harus tingkatkan. Itu. Yang paling gampang naikkan pajak. Nah, itu yang harusnya disampaikan. Masa cari yang paling gampang, cari yang sulit dulu. Ya. Dari teman-teman ada lagi pertanyaannya? Udah cukup. Mungkin dari Bapak kira-kira ada kalimat penutup atau sesuatu yang ingin disampaikan? Yang pasti bahwa rencana kenaikan PPN ini tentunya menjadi bahan diskusi banyak kalangan. Ya, memang harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat kita tentang kenaikan ini, termasuk juga multiplier effect yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tentunya Kementerian Keuangan ataupun pemimpin-pemimpin kita di pusat itu sudah pasti akan memikirkan bagaimana masyarakat kita ini tidak terbebani. Apalagi Pak Presiden kita itu sudah mencanangkan bahwa kenaikan income per kapita itu menjadi hal yang mutlak bagi kemajuan negara kita. Mudah-mudahan itu semua bisa terwujud, dan tentunya kita berharap masyarakat sipil, masyarakat yang kritis itu harus sekali lagi mengkaji betul apakah menolak atau menerima dengan sebenar-benar kajian yang memang itu bermanfaat buat kepentingan masyarakat kita. Saya pikir itu dari fraksi PAN. Mudah-mudahan di DPR juga fraksi PAN bisa menyampaikan aspirasi yang disampaikan ke gedung DPRD Sumatera Utara beberapa waktu lalu, bahwa masyarakat kita itu sebagian besar belum bisa menerima diterapkannya PPN 12% tersebut. Baik, kami berterima kasih banyak kepada Bapak Hendra atas waktu dan kesempatannya untuk diskusi singkat pada hari ini. Untuk Sobat Kardopa, kalau kamu punya pendapat, jangan lupa sharing di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu yang lainnya. Sampai ketemu di diskusi singkat kita lain waktu.